Halo semuanya, sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di YouTube channel saya. Nah, saya akan terus update teman-teman, walaupun mungkin tidak terlalu sering karena saya lumayan sibuk juga. Tapi ketika ada waktu kosong akan saya update. Nah, kali ini teman-teman saya pengen bahas mengenai satu real story ya sekitar bulan lalu. Jadi ada salah satu murid saya waktu itu di Surabaya, ada yang curhat sama saya begitu ya. Jadi cerita bahwa dia sudah bekerja menjadi profesional selama belasan tahun. Dan dia juga punya side hustle, dia ada pekerjaan sampingan, itu yaitu jualan online. Nah, dia nanya begini, saya sebenarnya selama saya bekerja belasan tahun, saya sudah berhasil mengumpulkan bahkan miliaran rupiah katanya. Tapi ketika saya decide untuk melakukan investasi di pasar saham, saya hanya bisa invest 30 juta. Uang yang selama ini saya kumpulkan itu nggak tahu kemana, katanya begitu. Nah, dia minta tips saya bagaimana caranya agar kita bisa mengelola keuangan yang baik agar ke depan ini tidak terjadi lagi, teman-teman. Nah, saya rasa ini hal yang penting karena I think banyak sekali orang-orang mungkin belum melakukan hal ini. Ini hal yang sangat simple sebenarnya, tapi banyak orang belum mengerti dan belum melakukan. Nah, that's why saya rasa ada satu panggilan bahwa mungkin saya harus sharing ini di YouTube, jadi teman-teman nonton ini secara gratis juga bisa mendapatkan ilmunya gitu. Nah, jadi konsepnya sangat simple, teman-teman. Cara untuk kita bisa mengetahui satu perusahaan, ya, cara kita mengetahui satu perusahaan yang bagus atau tidak, layak diinvestasi atau tidak, tentu dari laporan keuangan. I think it's the same thing with us gitu kan. Bagaimana caranya kita untuk bisa tahu kita punya keuangan sehat atau tidak secara pribadi? Tentu dia laporan keuangan. Tapi masalah yang paling banyak terjadi adalah mostly orang-orang itu nggak punya laporan keuangan dia pribadi. Nah, kalau nggak punya laporan keuangan pribadi, bagaimana cara kita tahu keuangan kita sehat atau tidak, kan begitu. Nah, jadi kali ini saya pengen bahas bagaimana cara kita mengelola uang kita, teman-teman, agar mungkin teman-teman yang baru mulai bekerja, jadi tidak perlu mengalami hal ini. Ya, jadi sudah belasan tahun bekerja, tapi uangnya nggak tahu kemana, kira-kira begitu. Nah, saya akan share satu tulis di papan tulis. Nah, teman-teman, misalnya kita kerja nih selama 1 bulan, dan kita punya income nih. Let's say income kita adalah 10 juta rupiah. Nah, kebanyakan orang ketika kita bekerja selama 1 bulan, kita bekerja, kita terima income, entah itu kita sebagai seorang wira usaha, entrepreneur gitu ya, atau kita profesional, kita kerja di perusahaan misalnya. Nah, kita dapat income 10 juta rupiah. Mostly akan merasa bahwa ini adalah uang kita. Padahal belum tentu, teman-teman. Kalau teman-teman sudah nonton di video saya yang di Richest Man in Babylon, di sana poin pertama adalah pay yourself first. Kalau teman-teman ingat ya. Kalau yang belum nonton, teman-teman boleh cek video saya yang The Richest Man in Babylon. Nah, di sana saya cerita bahwa konsepnya adalah ketika kita punya income 10 juta, ini belum tentu uang kita. Kita pasti butuh biaya hidup, ya kan? Kita pasti pergi makan. Biasanya kita pergi makan ke tempat A, B, C gitu ya. Saya nggak sebut brand gitu ya. Nah, berarti uang kita bayar ke mereka terlebih dahulu. Ada biaya hidup kita keluarkan. Misalnya teman-teman punya biaya hidup, biaya makan dan lain 6 juta rupiah. Kita kurangi 6 juta, kan sisa 4 juta nih. Nah, teman-teman biaya makan mungkin bayar kos, listrik, air gitu ya. Terus kadang-kadang mungkin beli bubble tea ya kan yang lagi rame kan, beli bubble tea atau apa. Total 6 juta. Berarti kan uangnya teman-teman sisa 4 juta rupiah. Nah, sisa 4 juta rupiah ini mungkin kita ada beli baju, belanja apa namanya, anggaplah habis lagi 2 juta untuk kita belanja misalnya. Ya. 2 juta, berarti 2 juta, sisa 2 juta. Nah, sisa 2 juta inilah yang benar-benar uang kita, teman-teman, yang bisa kita tabung atau yang bisa kita invest. Tapi masalah paling buruk adalah orang-orang yang biasanya punya sisa, dia malah habisin lagi, teman-teman. Entah itu tingkatin di makannya lagi atau tingkatin di belanjanya lagi gitu ya. Dan mereka mostly lebih mikirin keinginannya dibandingkan kebutuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi, teman. Karena kalau ini terjadi, maka keuangan kita akan buruk ya. Kita tidak punya sistem atau money management caranya seperti ini. Kalau misalnya orang yang punya gaji 10 juta sama orang yang mungkin punya gaji 8 juta, bisa jadi orang yang punya gaji 8 juta lebih kaya, teman-teman. Karena kenapa? Dia bisa mengelola uangnya dengan baik dan dia bisa mengelola keinginan dia atau kebutuhannya dia. Ya, jadi dia tidak terlalu berfoya-foya lah kira-kira begitu. Nah, solusinya apa, teman-teman, untuk bisa
manage uang dengan baik, dan di kemudian hari ya setelah kita kerja 10 tahun kita tidak menyesal kita kemana aja. Solusinya adalah kita harus bisa manage uang kita dengan cara apa? Dengan cara budgeting. Nah, untuk budgeting ini saya akan ngobrol dengan Tony, ya salah satu asisten saya. Teman-teman mungkin pernah nonton salah satu video saya di YouTube yang berjudul asisten saya jadi miliarder gitu ya. Nah, itu kan ada Tony dan Tony. Nah, kita coba bahas sedikit teman-teman sama beliau, yang dimana ketika awal mulai dia juga tidak punya income yang besar, bahkan gajinya di bawah 10 juta. Tetapi saat ini bisa manage dengan baik, bahkan hasilnya cukup bagus. Nah guys, kita udah bareng Tony di sini. Halo guys. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mengelola uang. Kan lu udah pernah mengelola uang nih, lu pernah lewatin itu. I think it will be very good kalau kita bisa share ini ke teman-teman, agar teman-teman yang mungkin lagi ngurus keuangan bisa ngurus lebih baik gitu. Ya, karena kan lu bisa dikatakan contoh berhasil. Nah, kan kunci dalam mengelola keuangan adalah sebenarnya kita budgeting kan. Ya. Budgeting, kita punya income berapa per satu bulan, kita bisa manage dengan baik. Berapa persen berapa. Nah, mungkin gue pengen tanya lu nih. Setahu gue pas lu mulai, lu juga kacau kan? Iya. Lu punya gaji terus lu kayak habis buat apa? Sebelumnya saya kalau belum belajar ilmu ini, setiap saya ambil gaji, pasti uang saya habis nggak tahu kemana. Karena nggak ada budgeting. Iya, ya kan? saya nggak belajar mana untuk manage uang saya. Misalnya alokasinya kemana. Ya. Tapi secara saya pelajari ilmu ini, saya bisa manage uang saya untuk alokasiin yang benar. Betul. Dan sebagai yang tahu, ini adalah hal yang sangat sederhana, sangat simple. Mungkin teman-teman sudah nonton karena sudah tahu ilmunya. Masalahnya adalah yang paling sulit bukan karena kita tahu kan, iya, tapi untuk menjalankannya dan komitmennya teman-teman. Ya, komitmennya yang harus kita sangat fokuskan teman-teman. Tahu aja nggak cukup, harus kita lakukan. Nah, mungkin Tom, pas lo awal mulai nih, lo punya biaya hidup berapa persen? Biaya hidup saya 60%. 60% biaya pas awal mulai kan? Awal mulai. Setelah gue kan akhirnya lo nggak seperti itu. Betul. Untuk awalnya saya lo coba lah ya? Iya, saya coba dulu. Pertama 60%. Anggap lagi 60%. Iya. Terus sisanya? 20% saya masuk buat invest teman-teman. 20% invest? Iya. 20% itu saya buat beli keinginan saya teman-teman. Keinginan, jadi apa tuh? Handphone, baju, atau apa ya? Cicilan baju, kadang handphone. Oke, itu semua di sini lah ya? Betul. Ya, 20% invest. Iya. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Misalnya kalian punya income tadi contoh tadi, yaitu 10 juta rupiah. Berarti dari 10 juta itu kan langsung alokasikan di awal, yaitu langsung di awal 6 juta ini buat hidup. Harus bisa gimana caranya? Jangan lewatin 6 juta. Ya, jadi kita udah budgeting nih, kita alokasikan dari awal. Maksud 2 jutanya langsung kita invest. Sesuai teman-teman, invest apapun, ya kan? Itu boleh. Nah, habis itu sisa 20% tadi 2 juta, nah itu buat keinginan kita. Ya, beli tadi apa baju, cicil handphone, itu semua di sini. Jangan sampai lewat dari itu teman-teman. Nah, dengan seperti ini kan punya masa depan dong. Betul. Masa depannya di mana? Ini. Ya kan? Artinya ketika mungkin lo udah kerja sampai 10 tahun ke depan, masih ada bagian 20% yang dipakai untuk bisa untuk pensiun lah, kira-kira gitu. Betul. Cuma untuk teman-teman, waktu awal itu saya 20%. Cuma berjalan beberapa bulan saya nambahin. Makin semangat. Iya, makin semangat karena kita ada hasilnya. Kalau ada hasil saya tambahin 30%, 40%, 50%, sampai akhirnya saya sampai 70%. Ya, ini menarik. Dan 30% itu saya buat biaya hidup saya. Nah, ini memang biasanya orang kalau namanya baru mulai untuk kebiasaan kan pasti susah. Iya. Karena namanya manusia, kalau udah invest, ada hasilin, pasti akan nambah teman-teman. Iya, pasti nambah lagi. Pasti akan nambah terus. Jadi lo excited kan, lo nggak ngerasa berat untuk melakukan itu kan? Betul. Berarti setelah ini pas lo mulai. Iya, awalnya. Terus lo ubah jadi 70% ini. 70% untuk invest. Wow, oke. Jujur saya belum pernah 70% invest. Jujur aja. Berarti sisanya 30% yang lo campur lah ya. Iya. Udah biaya hidup, keinginan keuangan semua di sini. Iya. Lebih banyak buat ke biaya hidup lah. Kalau untuk keinginan saya tunda dulu. Karena saya mikirnya buat long term aja. Iya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang video kita sebelumnya, Tommy dulu kan pas ini itu benar sangat hebat ya. Lo masak sendiri. Kita sehari-hari kebanyakan masak sendiri lah. Beli sayur di pasar, kebanyakan makannya sehari-hari kayak tempe, toge, dan kita juga biasa makannya di Carrefour teman-teman. Dulu di Carrefour cuma 12.000, kita langganan.
Oke. Kayak kita makan siang, Kita udah jual makan juga ya? ada. Oke. Kayak pilih saya sendiri lah teman-teman. Itu harganya biasa paling mahal 15.000. 12.000 sampai 15.000. Iya. Itu kalau posisinya lagi nggak masak kali ya? Iya, posisi lagi malas masak nih teman-teman. Saya bisa cari di Carrefour. Oke, ini berarti kita udah kayak endorse Carrefour ya? Iya. Tapi Carrefour nggak bayar kita bro. Kita nggak bayar kita. Nah ini teman-teman pas baru mulai, kalau ini pasti mengerikan dong. Jangan dulu ya kan. Mulai dari sini dulu. Setelah jadi satu kebiasaan, baru loncat ke ya ini ekstrim sih. Susah sih untuk ini. Nah kalau boleh tahu bro, dulu lu kalau bisa belanja, lu spend untuk makan satu hari itu kira-kira berapa yang lu spend? Yang waktu Kan lo masak sendiri nih. kos Cost lu makan satu hari berapa? Kamu tidak di Jakarta sih? Oke. Itu satu hari biasa maksimal itu sekitar 30.000. Satu hari maksimal 30.000. Maksimal. Iya. Kenapa 30.000? Karena kita beli tempe satu batang itu sekitar 5.000 sampai 7.000 teman-teman. Nah, kalau kita beli toge itu 10.000 udah satu bungkus teman-teman. Oke. Bisa makan seharian gitu. Jadi lo tempe kayak cuma berapa belas ribu, Iya. pakai banyak bisa pakai Iya. makan berapa hari gitu. Betul. Tempe aja 7.000 lah. Tambah toge 17.000. I see. Tambah bumbu-bumbu ya sekitar 30.000 lah. Itu udah bisa makan sehari atau bahkan 2 hari. Iya. Karena kan banyak sekali. Bisa dibagi. Nanti kalau ada waktu kita boleh kayak semi vlog gitu. Oke. Kita ke pasar belanja. Kita coba lihat apakah benar itu bisa makan enak atau Oke, boleh. seperti itu. Nanti kita akan coba bikin vlognya lah. Ya boleh kita coba. Nah, sebenarnya simpelnya ini teman-teman. Ya selama teman-teman punya income, langsung make sure seperti ini contoh. Teman-teman biasanya bisa customize. Tapi saran saya mungkin biaya hidup maksimalnya. Minimalnya untuk biaya hidup nih kalau bisa 50 atau 60%. Jadi kalau kalian punya gaji 10 juta, 5 juta atau 6 juta maksimal untuk kita hidup. Nah sisanya ya kalau bisa ditabung. Tapi kalau tabung kan kalah sama inflasi. Iya betul. Kalau bisa diinvest yang sama. Nah invest apa? Ya, mungkin next saya bisa cerita lah. Invest saham harus saham seperti apa yang aman untuk kita, tapi menguntungkan dalam jangka panjang. Ya, ini videonya ini aja. Saya harap teman-teman bisa belajar mengenai money management ini. Tapi yang paling penting adalah komitmen. Tahu aja nggak cukup. Iya. Ya, teman-teman tahu nonton video ini, Iya. tapi 5 tahun dari sekarang nggak praktekin, Betul. nanti percuma. Iya. Yang penting komitmen dan action, kawan. Oke, kasihkan komitmen dan action. Oke, thank you. Itu saja. Saya harap semoga bisa bermanfaat. Thank you. Oke, thank you.